Rasulillah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultan lil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila qutbil ulumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad bin Rashid bin Abdullah al-Bani Sayyidi Syekh Muhammad Ashbullah Nur bin Ajiyas Sayyidi Syekh Muhammad Al-Najib Sayyidi Syekh Muhammad khususan ila Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Mali Bali Sayyidi Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqand Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Ya Sanadina Al-Muttasil Ilayhim ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Ashar wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'al wa sayyidina al-habib al-yam al-faqih dari sayyidina al-habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Sawwab wa sayyidina al-habib Abdullah bin Abi Bakir al-Idrus al-Akbar wa sayyidina al-habib Abi Bakir bin Abdul Rahman al-Sakrat dari sayyidina al-habib Abi Bakir bin Abdullah al-Idrus al-Ardani wa sayyidina al-habib Syekh bin Abdullah al-Idrus sayyidina al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar dari sayyidina al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas sayyidi Syekh Ali bin Abdullah wa sayyidina al-habib Abdullah bin al-Haddad sayyidina al-habib Ahmad bin sayyidina al-habib Abi Bakir bin Sadim Nasawab Sa'id al-A'nad sayyidina al-habib Abdul Rahman al-Jufri sahibi sayyidina al-habib Husain bin Abi Bakir al-Idrus al-Idrus sayyidina al-habib Ali bin Muhammad Syekh Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Attas Nabi Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidina Nabi Muhammad bin Ali bin Abbas Nabi Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Rashad al-Fadani al-Makani Sayyidi Syekh Muhammad Ilawi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim yatabashyahu bir-rahmah wal-maghfirah ويعرض درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركته ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فرع أي هذا فرع حرم لحر من طلقها ثلاثا ولعبد من طلقها سنتين حتى تنكيها غيره ويريج حشفة بانتشار. Far'un ay hadza far'un, ini satu cabang masalah. Haruma haram lihurin bagi laki-laki yang merdeka. Man tallaqaha, orang akan orang, perempuan atau istri. Tallaqaha, yang mentolak atau menceraikan dia akan istri tersebut salasan 3 kali. Wali abdin, dan haram bagi seorang budak. Man, seorang istri. Tallaqaha, yang menceraikan dia akan istrinya. Sinta ini 2 kali tolak. Hatta, kecuali tankiha, menikahi ia gairahu, akan laki-laki lain. Wayulija, dan mengilaj, memasukkan laki-laki lain itu hasyafatan, akan kepala zakarnya. Biintisyarin, dengan intisyar, dengan cagat atau keras. Pahamannya. Far'un ay hadza far'un, ini cabang masalah. Masalah tolak 3. Haruma lihurrin, haram bagi seorang laki-laki yang merdeka, bukan budak artinya, ya kita. Haram man tallaqaha, seorang istri. Man itu seorang istri. Tallaqaha, yang menceraikan ia akan orang atau istri tersebut salasan 3 kali. Bini-bini atau bininya Muhammad ditolaknya 3. Tolak 3 ini 2 cara. 1 dengan perkali. Dengan perkali, sebulan tolak. Kemudian rumah tangganya rujuknya. Berjalanlah rumah tangganya setahun. Setahun kemudian tolak lagi, cerai lagi. Diurus, babaikan, rujuk. 2 kali tolak sudah. Kemudian baik 2 tahun. Terjadilah yang ketiga kalinya, berarti 3 kali tolak. Semacam cara. Kemudian cara yang kedua, orang tolaknya sekali tapi langsung jatuh 3, yaitu seorang laki-laki yang menjatuhkan atau berkata kepada istrinya,
ikam aku tolak 3. Maka a'immatul mazahib, para ulama mazhab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sepakat mereka jatuh 3. Jatuh 3. Walaupun ada pendapat-pendapat lain yang diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Yang Imam Ibnu Taimiyah memfatwakan apabila orang menjatuhkan tolak sekaligus 3 itu tidak jatuh 3, tetapi jatuhnya 1. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Imam Tajuddin As-Subki mengarang satu kitab khusus untuk membantah pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini yang berkaitan dengan perkataannya atau fatwanya yang menjatuhkan 1. Talak sekaligus 3 itu jatuh. Ini ditolak khusus oleh Imam Tajuddin As-Subki. Ada ngaran kitabnya, aku kedingat banget. Cuma ada ngaran kitabnya, sudah aku baca. Udah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu sezaman dengan Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki saat itu menjadi seorang qadhi. Nah, artinya hati-hati ketika orang betakun masalah talak 3. Kalau orang betakun dia menjatuhkan tolak 3 sekaligus, jatuhnya berapa? Pada akan aja jatuh 3. Itu ittifaq al-a'immatul mazahib lah. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan itu jatuh 1. Nang sekarang ini memang kecenderungan kompilasi hukum Islam itu mengikuti fatwa Ibnu Taimiyah dan sebagian yang lain. Padahal apa? Padahal para imam itu menjatuhkan 3 dengan beberapa alasan. Orang yang menjatuhkan 1 pun dengan beberapa alasan. Nah, lalu haram bagi orang yang sudah mentolak istrinya talak 3. Wali abdin man talaqaha sintain, dan haram bagi seorang budak, haram istrinya yang sudah dia tolak 2, haram dia rujuk, haram dia nikahi, hatta tankiha gairahu, kecuali menikahi istrinya itu atau mantan istrinya itu akan laki-laki lain, kecuali dulu kawin ke lain. Paham Muhammad? Paham. Contohnya gini aja Muhammad, kamu bini, lalu kamu menjatuhkan bini tolak langsung 3 kali, atau sudah jumlahnya 3 kali, lalu kamu hendak merujuk, kada boleh, atau hendak menikahi, kada boleh lagi, kecuali bini kamu itu Muhammad nikah lawan laki-laki lain dulu. Nikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian bukan hanya nikah, ujar bini Muhammad ayo nikah,
tapi jangan diapa-apai, kata bisa. Ada bisa. Wa yulija, dan memasukkan iya siapa? Iya laki-laki lain, hasyafatan, akan kepalanya. Kepala apa? Kepala zakar. Bi intisyar itu caget bener, keras, rahatan karas. Jadi pahamannya nikah dulu dia dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain ini berhubungan intim, dan berhubungan intimnya itu bujur-bujur masuk kepalanya, dan jangan dikajal rahatan lama. Inya memang karas. Ya bahasa kita bubujuran lah, bubujuran berhubungan intim. Nah setelah walau sekali setelah melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri, cerai dulu. Oleh laki-laki nang nikah tadi cerai dulu. Setelah cerai beriddah dulu. Setelah habis iddah baru nikah kembali. Muhammad Tailau nikah menyer boleh. Orang Bahari menyambat itu adalah Cina buta. Cina buta. Nang penting masuk, walau kada keluar, Jadi setelah habis iddah Muhammad nang kawin lawan laki-laki lain tadi, baru ikam nikahi, hanyar dihitung mulai awal lagi. Jadi bahasanya bebini hanyar. Nah karena itulah hati-hati kalau sudah berumah tangga harus bisa menguasai diri. Jangan mudah melakukan perceraian, apalagi menjatuhkan sekali cerai langsung talak 3. Ikam, aku talak 1000, mau gimana? 1000, beribu-ribu, talak 3 aja tuh, jatuh 3. Jangan saking napa solah, saking emosinya toh, saking emosinya lalu mengucapkan tolak, ikam aku talak 1000, bahkan dosa. Lah hati-hati. Dan ini Muhammad banyak terjadi, gara-gara nampak, gara-gara emosional, baik nang mulai 1 hari ini tolak bebaikan, kemudian setahun kemudian tolak lagi sampai jumlahnya 3, lalu hendak tetap memulihkan, kada bisa, kawin dulu ke lain, memuhalil dulu. Apa sebabnya solah terjadinya perceraian atau banyaknya perceraian? Baik perceraian yang talak rej'i dan yang lainnya, itu biasanya Muhammad perceraian atau tolak itu banyak terjadi beberapa alasan. 1,
karena umur muda. Bahasa orang ini pernikahan dini. Lelakinya umur 18 tahun, bebininya umur 15 tahun. Kekanakan. Sah memang, tapi umurnya kada cukup dewasa untuk seumur itu. Yang kedua adalah penyebab perceraian itu karena permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi. Kenapa kebanyakan laki-laki hanya bisanya kawin tapi kada bisa bertanggung jawab penuh lawan istrinya, baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Masalah ekonomi. Yang ketiga adalah permasalahan pergaulan bebas. Yang keempat adalah ini yang banyak kada disadari orang, dan orang pondokan harus paham. Kenapa 80% dipengaruhi ini benar? Ketidakpuasan dalam berhubungan intim. Makanya coba laki-laki bininya garing, ya kan, bininya garing pikir kawin. Kenapa? Karena garingnya kan nang perlu garing nang banget bener, garing aja, cuma kada kawal lagi melayani hal-hal lahiriah kawa aja, tapi ketika melayani layaknya seorang istri melayani kebutuhan batin, nya kada kawa, maka laki-laki itu akan berpikir mencari bini lagi. Sama aja bini-bini ketika suaminya tidak kada kemampuan lagi melaksanakan hubungan nafkah batin, maka akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Akan terjadi pemicunya banyak, karena laki-laki berisi penyakit stroke atau kencing manis, atau termasuk laki-lakinya tuha. Perbedaan umur, nang bini umur 25, nang laki umur 60. Kada kawal lagi ujarnya dah. Habis itu akan rawan akan terjadi perceraian. Cuma jangan emosional langsung tolak tiga, itu jangan. Wa yuqbalu qawluha fi tahlilin. Wa yuqbalu, dan diterima, qawluha, ucapan perempuan yang ditalak tiga, fi tahlilin, pada kehalalannya. Wa yuqbalu qauluha, dan diterima ucapan perempuan yang ditalak tiga,
fi tahlilin, pada kehalalannya, wa in kadzdzaba hasani, sekalipun mendustakan dia suami yang kedua. Contoh tadi ujar nang bini tadi, kan bini Muhammad tadi mawalah talak 3, kawin lawan laki-laki, bawahnya kawin lawan Khairullah, cerai, lalu berucap lawan laki nang tadi, nang sudah menalak 3, ini hendak membelikan, ulun sudah halal, ulun sudah halal. Ucapannya ini diterima, tapi harus ada masuk akal. Harus ada masuk akal lah. Masuk akal itu nang diterima hukum tolak sekian, benar. Kemudian nikah sekian, iddah sekian hari. Oh, dihitung cukup. Lalu dia mengaku halal, walaupun suami yang kedua tadi mendustakan. Suami yang kedua tadi mendustakan. Contoh benar, contoh gampang. Contohnya itu bini Muhammad tadi kawin lawan laki-laki lain, Muhammad tadi kawin lawan Khairullah, tapi ternyata kada mau diilaj, kada melakukan hubungan intim, kada melakukan, lalu minta cerai lawan Khairullah, dicerailah oleh Khairullah, cerai oleh Khairullah. Baidahnya sampai iddah, lapor lawan Muhammad, ulun sudah halal, kita nikahan. Datang Khairullah, Muhammad kada bisa Muhammad ikam nikah, aku kada pernah lagi memasukkan nuklirku. Kayak apa Pak? Siapa nang diterima? Siapa nang diterima? Siapa nang diterima? Nang diterima itu istrinya. Paham soal? Lalu walil awali nikahuha, bagi suami yang pertama boleh menikahinya kembali. Muhammad silahkan nikah kembali. Bang apa? Ya memang sebenarnya mana? Apakah bini-bini tadi berdosa atau apa? Nang jelas ucapannya diterima dulu kalimat ini. Asa, kamu sudahlah dia, enggak sudah aja ujar Khairullah kadeda. Ya adalah, ada banget pada merasakan 2 kali. Umpama ujar nang bini tadi. Nah, siapa nang dibenarkan? Nang dibenarkan, nang diterima adalah ucapan nang bini bahwa sudah sah karena Khairullah sudah pernah memasukkan. Oh ternyata begitu diteliti ujar Khairullah, ya sudah sekali karena lalu walil awali nikahuha, bagi suami yang pertama boleh menikahinya kembali, walau akhbarathu annaha tahallalat thumma raja'at kubilat qabla aqdin la ba'dahu wa in saddaqa hatsani. Walau akhbarathu, jikalau dia istri yang dicerai tadi menghabarkan suaminya annaha tahallalat, bahwa dia sudah halal, summa raja'at,
kemudian rujuk, ulun sudah halal aja, kayaknya rujuk lawan khairullah pulang. Summa raja'at, kemudian rujuk ia, arti rujuk itu bukan rujuk pernikahannya karena habis iddah, salah. Summa raja'at, kemudian rujuk, arti rujuk di sini mencabut pernyataan. Didabit lah, bukan rujuk nikah, rujuk tolak lain. Kamu bisa kali didabit kada paham. Summa raja'at, kemudian dia rujuk dari ucapannya, ucapan halal dalam kurung mencabut pernyataan. Dia mencabut ucapan halal tadi. Kayak apa? Tadi datang lawan Muhammad, ulun sudah halal. Kayaknya esoknya datang, oh kada, ulun belum halal lagi. Kau bilang diterima ucapannya qabla aqdin, sebelum terjadi akad nikah lawan suami pertama. Qabla aqdin, sebelum akad nikah dengan suami yang pertama. La ba'dahu, la tidak diterima ucapannya ba'dahu, sesudah akad nikah. Wa in saddaqa husani, sekalipun membenarkan dia oleh suami yang kedua. Habis. Kemudian faslun sahha ruju'u mufaraqatin bitolakin. Fasal masalah rujuk ila akhirih. Wallahu a'lam bisawab. Kifayatul atqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa mulazimatun lisakinati wal wara'i wa khusyu'u wa tawadduhun mutakammila. Wa mulazimatun lisakinah, dan melazimi, menetapi sakinah, tenang. Wal wara'i, dan sifat wara'. Wa khusyu'uhu wal war'u wal war'i wa khusyu'ihi, dan khusyuk wa tawaddu'in mutakammila, dan melazimi rendah diri. Qala syarih rahimahullah, yakni anna min jumlati syiyamil hamidati allati yattasifu bihal qari'u wal hafizu, bahwa di antara jumlah sifat yang mulia yang bersifat dengan sifat tersebut oleh qari wal hafizu, penghafal Quran, mulazamatuhu lisakinah, yaitu melazimi dia akan sakinah. Sakinah itu tumakninati wal waqar, tenang dan berwibawa. Maksudnya seorang hafal Quran, seorang qari, termasuk kita penuntut ilmu, hendaklah melazimi sifat tenang dan berwibawa. Jadi jakanya berjalan benaik tenang, jangan apa, dan berwibawa, bukan menjaga image kada. Pembawaannya itu tenang, lalu melahirkan wibawa, waqar. Jangan orang hafal Quran, jangan seorang qari itu kasak kusuk pun ya. Bahasa kita gerakannya itu kada tenang, gegabah.
napa-napa gegabah, napa-napa gegabah, jangan. Kemudian jangan kada berwibawa, jangan kada berwibawa. Di antara yang bisa menurunkan wibawa itu adalah ketujuh ngaur ngidul. Tahu soal ngaur ngidul? Pandir memberubui, maka orangnya hafal Quran, maka qori. Kenapa ketujuh pandir nang dada kekaruan? Ini menghilangkan wakor, menghilangkan wibawa. Harus merangut, harus diam kada. Inilah amzihu wala yaqulu illa haqqan. Aku ujar Rasulullah bagaya jua. Aku bergaya ya Nabi, tapi gayaku tuh bujur. Nabi itu senang humor. Seorang ini humor ke Muhammad. Oh, Nabi senang humor, tapi humornya itu jangan dusta. Humornya itu jangan memberubui. Nah, banyak aja kisah humor tapi itu bujur. Nang kayak Gus Dur itu lucu boleh, humoris tapi bujur. Nah itu kada apa-apa, jadi masalah. Kenapa? Karena ketika seseorang hafiz Quran, seorang qori ini biasanya alim boleh, berilmu apa, ketujuh mengaradau itu hilang wibawa. Hilang wibawa. Bukan jaga image kada, karena memang itu kada bagus. Kada bagus kenapa? Kada bagus mengaradau. Walil war'i, kemudian melazimi sifat wara, walil khusyu'i dan khusyuk, wa tawaddu'i lillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan merendahkan diri karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walil ulama'il amilin al-arifina hala kaunihi mutakammilan bihazihil asya. Kita belajar karena nang sopalihan sudah dibahas. Orang apa? Orang hafiz Quran, orang qari, orang nuntut ilmu bersifat wara, khusyuk dan tawadhu, rendah diri, jangan sombong. Nah, jangan sombong, tawadhunya karena Allah, karena Rasul, lawan Allah, lawan Rasul. Walil ulama'il amilin al-arifina hala kaunihi, hal keadaan dia mutakammilan bihazihil asya, menyempurnakan dengan beberapa sifat ini. Waliqassi syaribihi wa tasrihil laha wa izalati zukran wa ibtan fa'ala, yakni waliqassi syaribihi, dan melarap si singut, wa tasrihil laha, dan menyurui janggut, wa izalatin, dan membuangi atau memotong zupran kuku, wa ibtan bulu ketek, fa'ala kerjakanlah, yakni wa mulazamatuhu aidan, dan melazimi pula ia liqassi syaribihi, untuk melarap si singutnya, iza apabila ihtaja ilaihi, membutuhkan kepada melarap si singut, bi amtola, seperti kumisnya panjang, si singutnya panjang. Orang hafal Quran, orang qari Quran, orang penuntut ilmu, hendaklah si singut dilarap, jangan mencuir,
amun panjang, mun membutuhkan, nggak ada sisingutnya napa nang dilarang. Kada usah soalnya sisingut napa bahasa kita di kampung tuh napa soalnya sisingut memanting bener. Bukan dosa. Rapi, larap, dilarap sisingut, cuir. Janggut bang, di sini sisingut aja bener. Nah kena sambungannya janggut kada disuruh lagi watasrihil liha dan menyurui janggut, mensurui janggut. Janggutnya bang, janggutnya disuruh dirapiin bener. Kada disuruh sidin memotong. Bang kenapa? Kada disuruh motong karena khilafiyah ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh ya. Melarap janggut tuh makruh ya. Apalagi sepanjangan janggut dipotong di apa, tapi dipotong aja nang gaya janggut Rasulullah. Janggut Rasulullah itu qabdotan, segenggam. Aneh. Kita sudah belajar kalau salah janggut Rasulullah itu segenggam gitu aja nah. Jadi ingat gitu aja nah. Jangan terlalu panjang. Bersih. Beda bahan lawan Wahabi lagi, karena Wahabi kada pernah sama lawan kita benar. Berawal memang muharanya kada sama, memang dari muara kada sama. Apapun mulai takbir sampai apa di kita ini mulai apanya di padahalnya salah. Nah Wahabi melarap janggut hukumnya haram. Sehingga bila orang selalu memotong atau melarap janggutnya fasik karena selalu berbuat yang haram. Kalau hukumnya fasik maka kada boleh makruh diikut jadi imam. Itu ada dalam kitabnya mana? Coba jadi Makkah itu janggutnya dilarap, makruh diikut karena dikatakan fasik. Ini perlu benar membutuhkan pembahasan khusus kitab berkaitan masalah janggut. Adapun pendapat bahwa ujar ada anggaplah itu menurut Ki Agil Syiraj, orang semakin panjang janggutnya itu menunjukkan semakin bodoh. Itu memang ada riwayat di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kisahnya itu benar. Keterangannya memang ada. Orang semakin panjang janggut itu semakin menampakkan semakin bodoh. Bukan berarti orang berjanggut itu bodoh, salah. Orang kepanjangan janggut. Ada kitabnya Salahai khusus nang membahas masalah janggut. Nang jelas bagi kita mazhab Syafi'i melarap atau memotong janggut itu kada haram. Bisa ada. Ada hadisnya nang lewat kita ada kalau lah belajar hadisnya kasyus syari wa apa itu hadisnya, potonglah sisinggutmu, biarkanlah janggutmu. Khaliful Yahuda, jangan sama lawan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi gak ada berjanggut, kita berjanggut dulu. Tapi bukan berarti menyamainya itu hukum haram.
Karena ada dalam kitab hadis juga Rasulullah itu benar ketujuh besurui suruyan kayak potongan kayak orang Yahudi. Ada. Makanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu dalam mazhab pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu kada haram kecuali dalam hal ibadah, menyerupai pakaian-pakaian ibadah hanya haram. Kalau kada apa kada haram. Itu sedikit-sedikit man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kafir terus. Orang ulang tahun, lalu umat Islam ulang tahun, kafir karena menyamai orang kafir, menyamai orang kafir. Ada boleh, aku pernah baca keterangannya Rasulullah itu suruyan rambut sidin, kata aku sih ketujuh potongan rambut nangga itu yang kayak boneka menjual lah, potongan rambut yang kayak orang Kim Jong Un itu, kayak orang Korea itu. Kamu tasyabbaha biqaumin tuh, paham lah? Kamu menyerupai orang Korea, ya kan salah. Potongan Korea nih, ya, potongan Korea nih, karena bubuan drakor kayak ini benar. Nah, potongan Korea, berarti ini Islam tuh ada kah? Ada Islam ya. Ini kafir itu mengejar tasyabbaha biqaumin bahwa min memahami hadis hanya sekadar redaksinya. Ya sudahlah, kita kadang bahas panjang itu, yang penting ini dulu larap sisingot suroi janggut wa izalatin zufran wa ibtan faf'ala, ya kan? Dan wali izalatil azfar, dan memotong kuku. Potong kuku sudah jual, kita bahasannya ada di kitab fikih, ada di Bajuri, ada di Risalatul Muawwanah sudah jual. Wa sya'ril ibti, dan bulu kitik, maksudnya dibuang juga bulu kitik. Fa'alan hadhil asya'a muwafaqatan lisunnah, karena mencucuki, menyamai, mensesuai bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa izalatir rihil karihati wal waskhi, dan menghilangkan bau tidak sedap, wal waskhi, dan daki, wa malabisu makruh hatin, dan memakai pakaian yang makruh, fatakmila. Ai wa min jumlati syamil hamidati mulazamatuhu li izalatir rihil karihah. Di antara sifat yang mulia bagi orang yang hafal Quran dan seterusnya, mulazamatuhu, melazimi dia, li izalatir rihil karihati, menghilangkan bau yang tidak sedap. Bersihi awak, jangan berbau nang ada bagus, berarti nih berbau bersih. Ini burung kukuan bersih. Punya orang hafal Quran, orang qari Quran, orang alim dan penuntut ilmu, bersihlah, bersih. Awak harum, sulahai. Awak harum. Jangan bau masam. Hafal Quran tapi masam awak, jangan. Wal waskhi, dan menghilangkan daki, min jasadihi, dari tubuhnya. Jangan awak kada bersih, buangi daki. Walibasihi, dan pakaian harus bersih juga, jangan pakaian yang berdaki. Wa izalatil malabisil makruhati, berarti malabisi wa malabisi, ya kan? Wa malabisa kan tadi,
wa malabisa makruhatin ay wa izalatil malabisil makruhati, dan menanggalkan pakaian yang dimakruhkan. Dah orang hafal Quran, pakaian-pakaian yang dimakruhkan tuh paculi nang layak aja lah berpakaian. Patakmilan, maka sempurnalah engkau bizalati mazukira, dengan membersihkan apa yang disebutkan. Wahwa, dan ia kataki di lima qablahu, menguatkan keterangan sebelumnya. Karena yu'lamu, diketahui, min kaunil izalatil mazkurati, dari keadaan membersihkan atau menghilangkan kotoran tersebut, minasyamil hamidati, bagian sifat yang mulia, annal takmilata, bahwa kesempurnaan, yahsulu, hasil, biha, dengan menghilangkan, membersihkan bau nang tidak sedap, membersihkan daki, membersihkan pakaian-pakaian yang kotor. Yo bahasa simbolnya, pokoknya harus bersih, harus rapi, harus harum. Kada mesti harus larang, kada mesti. Pokoknya awak, orang santri, orang alim, orang qari bersih. Jangan kotor, jangan bedaki. Telinga kelihatan bedaki, kada cocok. Jangan. Kemudian bau harum, pakaian bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Karena itu bagian daripada mencucuki, menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersih, rapi, harum. Tahu apa deh? Bersih, rapi, harum. Awak bersih, pakaian rapi. Jangan kawa tuh soalnya rapi itu bang, jangan kumal pakaian. Kawa bubusuk, rapi. Apa deh? Rapi, bersih, rapi, harum. Habis. Kemudian wakaza ijtinaban lil madhahiki laziman ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ngerti ya.